senang kembali bisa temani kalian di MJ Movie. Doanya tetap sama, semoga selalu sehat dan jangan lupa bahagia. Scene berawal ketika sepasang YouTuber kembali memulai petualangannya. Untuk mendapatkan konten-konten misteri sesuai spesifikasi channelnya, mereka rela berpetualang meski kadang sangat beresiko untuk keselamatannya. Dan kali ini, mereka sudah bersiap mendatangi sebuah destinasi wisata dengan danau sebagai target kontennya. Berbekal cerita yang dikumpulkan dari internet, keduanya berharap viewersnya nanti akan jauh lebih banyak dari konten-konten sebelumnya. Hingga dalam perjalanan, mereka tiba di sebuah pemukiman dengan tugu besar bertuliskan beberapa nama. Merasa ada yang aneh dengan tempat itu, keduanya pun turun. Ben dan Tina bermaksud mengabadikannya. Setelah melewati kota tua dengan segala misterinya, sampailah mereka di sebuah danau yang dituju. Tapi Tina sedikit protes, sebab tidak sesuai dengan ekspektasinya. Danau yang dikatakan belum pernah terjamah, tapi kenyataannya ramai para wisatawan yang datang ke sana. Akhirnya Tina meminta Ben untuk kembali. Bukannya menjawab, Ben justru mencurahkan kekesalannya tentang channelnya yang sudah tak lagi ramai viewers. Berusaha memahami sang pacar, Tina pun mengalah. Ia mengiyakan saja ketika Ben meminta untuk tinggal beberapa saat lagi di sana. Namun sekembalinya Ben dari tepi danau, ada wajah sumringah yang diperlihatkan pada Tina. Rupanya saat membeli minuman tadi, Ben sempat berbincang dengan seseorang di bawah sana. Tina pun melihatnya. Tak ingin membuat pacarnya penasaran terlalu lama, Ben pun bercerita jika tidak ada yang menarik di dasar danau itu selain puing-puing reruntuhan dari sebuah kota ratusan tahun lalu. Namun jika berkenan, Pierre, nama laki-laki tua itu, bisa membawa mereka ke sebuah danau yang terisolasi di bagian lain hutan ini. Meski awalnya keberatan, akhirnya untuk yang kesekian kali, Tina kembali mengiyakan kemauan Ben. Dalam perjalanan, Pierre bercerita bagaimana sulitnya medan untuk bisa sampai di sana. Maka berjalan kaki adalah satu-satunya cara yang harus dilalui. Dan setelah sekian lama mereka menyusuri jalan setapak, sampailah ketiganya di danau yang dimaksud. Persiapan pun segera dilakukan. Ben dan Tina mulai memeriksa peralatan selam masing-masing. Mereka juga mempersiapkan drone yang akan digunakan di kedalaman air nanti. Seraya berbincang santai, Pierre juga berpesan ada sebuah tempat yang bagus di dalam bangunan jika mereka bisa mengikuti petunjuk dari tangga yang ada di sekitar bangunan. Sejenak Tina terdiam. Dia berpikir sedikit heran kenapa Pierre sangat tahu banyak tentang sesuatu di dasar danau. Namun pikiran itu segera ditepisnya, sebab dia harus sudah konsentrasi mengikuti Ben yang terlebih dahulu masuk ke dalam air. Petualangan pun dimulai ketika mereka temukan sebuah mobil tua di kedalaman danau. Sambil terus bergerak, Ben tidak melewatkan setiap momen untuk bahan kontennya. Pun ketika mereka menemukan sebuah pagar aneh, bukan saja tulisan dilarang masuk, tapi di pagar itu juga bergelantungan benda-benda kecil menyerupai jimat. Karena tujuan mereka memang untuk menjaring viewers, maka tak ada alasan bagi Ben mempertimbangkan tulisan dilarang masuk yang ada di pagar berkarat tadi. Sesampainya di balik pagar, mereka sedikit kecewa karena hanya menemukan sebuah rumah kecil dengan pintu yang tergembok. Bermaksud ingin tahu lebih banyak, akhirnya diputuskan untuk memutari bangunan. Dan alangkah terkejutnya setelah mereka dapati sebuah rumah berukuran megah di zamannya. Mereka berusaha menemukan jalan masuk, sampai akhirnya seekor ikan besar melewati mereka keluar dari sisi lubang bangunan itu. Tidak ingin membuang waktu, Ben langsung memanfaatkan drone-nya untuk mencari tahu kondisi di balik lubang besar itu. Setelah dirasa aman, keduanya pun masuk. Semakin heran mereka ketika melihat hampir semua perabotan di sana masih terlihat utuh. Karena berniat untuk tinggal lebih lama lagi, mereka pun mengontrol oksigen yang ternyata masih sangat cukup jika harus berada di kedalaman air beberapa waktu ke depan. Tidak ingin membuang waktu, Ben dan Tina pun segera bergerak lebih dalam lagi. Dan baru diketahui jika mereka ternyata sedang berada di lantai atas. Sesaat Tina terkejut ketika mendengar suara yang tidak tahu dari mana asalnya. Ben pun menepis saat Tina bertanya apakah dia yang melakukannya. Untuk memastikan apa yang terjadi, keduanya melihat pergerakan drone di layar remote-nya.
Tak ada yang aneh, oleh sebab itu mereka memutuskan untuk masuk lebih dalam lagi. Di sana mereka lihat ada sebuah foto dengan ukuran besar yang bertuliskan keluarga Montaigne. Di bagian sisi lainnya ada beberapa foto anak kecil yang tergantung di dinding ruangan. Berlanjut ke bagian bawah dari bangunan itu, Ben dan Tina mendapati sebuah pilar besar dengan goresan semacam cakaran kuku dan darah yang menempel. Di sanalah baru terasa bahwa ada sesuatu yang tidak lazim di rumah itu. Saat mereka mulai khawatir, tiba-tiba terdengar suara piano dari ruangan yang tertutup. Tidak ada apapun. Untuk yang kesekian kali Ben meyakinkan Tina bahwa mereka akan baik-baik saja. Berlanjut ke ruangan lain, tampak beberapa potongan berita tentang anak hilang. Drone pun kembali bergerak ke arah dapur diikuti Ben dan Tina di belakangnya. Di sana mereka menemukan patung salib berukuran besar di sebuah pintu. Naluri petualangnya mengatakan jika ada sesuatu di balik pintu. Begitu pintu berhasil dibuka, mereka mendapati alat perekam gambar di masanya beserta beberapa gulungan roll film. Bukan itu saja, di sisi lain mereka dikejutkan dengan dua tubuh bertopeng tergantung rantai yang sudah berkarat. Di luar nalar, tubuh-tubuh itu masih utuh meski sudah terendam puluhan tahun. Sementara di bawahnya ada lambang pemujaan setan. Bukannya menjauh, Ben justru lebih mendekatkan kameranya pada dua sosok yang tergantung. Tak lama Tina meminta Ben untuk segera pergi setelah dia dengar suara pintu terbuka. Lagi-lagi Ben tak menghiraukannya. Tapi Ben langsung berbalik badan. Sesaat setelah dia lihat deretan toples yang berisi potongan tubuh manusia di dalam ruangan yang baru saja dimasukinya. Bergegas keduanya keluar dan menaiki anak tangga. Sialnya, pintu masuk yang tadi mereka lalui tiba-tiba saja sudah tertutup dinding batu bata. Panik? Pasti. Terlebih ketika ada sosok wanita menakutkan yang ada di belakang mereka. Tapi Ben berusaha keras untuk menenangkan Tina. Ben juga mengingatkan persediaan oksigen yang sudah mulai menipis. Anehnya Ben tak melihat sosok perempuan yang dimaksud Tina. Untuk mengalihkan perhatian pacarnya, Ben segera menuntun Tina untuk mencari jalan lain. Namun bukannya jalan keluar yang didapat, ketegangan justru semakin terasa ketika kaca-kaca yang ada tidak bisa dipecahkan. Sesaat Tina melihat seekor ikan melintas. Tidak menunggu, mereka pun mengikuti arah ikan itu berenang dengan harapan akan ada jalan. Sungguh tak terpikir, keduanya malah dibawa ke dapur tempat dua sosok mayat tadi tergantung. Parahnya, lubang ventilasi yang ada di tempat itu sangat kecil hingga tak bisa mereka lalui. Keadaan menjadi kacau. Tina tak bisa lagi mengontrol emosinya. Rasa takut benar-benar membuatnya sudah kehilangan akal sehat. Bukan saja mendengar musik di kedalaman air, tapi Tina juga kehilangan Ben bersamaan dengan lenyapnya dua sosok yang tadi tergantung. Kepanikan Tina semakin menjadi-jadi ketika tubuhnya terlilit rantai dan kemudian tergores hingga berdarah. Tak ayal ruangan itu dipenuhi dengan darah. Cukup lama Tina bergelut dengan ketakutannya hingga tiba-tiba Ben sudah ada di hadapannya. Setelah berangsur tenang, Tina memberitahu Ben jika kedua mayat itu hilang. Dengan sedikit heran, Ben justru menunjukkan keberadaan mayat-mayat itu yang masih tetap di tempatnya. Ben juga membuka topeng-topeng mereka karena dia sangat penasaran pada sosok yang ada di baliknya. Kesalahan besar telah Ben lakukan. Mayat-mayat itu ternyata masih hidup dan mereka mengejar Ben juga Tina. Tak pelak keduanya berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Hingga akhirnya Ben temukan sebuah cerobong asap. Sialnya belum lagi Tina sampai ke atas. Dinding cerobong itu runtuh dan menimpa mereka. Untuk kesekian kali keanehan terjadi. Mereka yang awalnya bersama tiba-tiba terpisah. Tina terjebak di dalam cerobong asap dan Ben sudah ada di dalam sebuah kamar yang terkunci. Kemudian Ben dapati foto silsilah keluarga yang ada Pierre di dalamnya. Dengan geram Ben mengutuk karena dia merasa laki-laki tua itu sudah menjebaknya. Sesaat Ben mengontrol monitor drone yang ada di tangannya. Masih belum berfungsi. Dan tanpa sepengetahuan Ben, mayat hidup wanita yang tadi mengejarnya sudah ada di kamar itu. Sementara di ruangan berbeda, Tina benar-benar panik. Selain kehilangan Ben, mayat hidup laki-laki yang tadi tergantung rantai kini mengejarnya.
Setelah sekian lama terpisah, akhirnya pencarian Tina tidak sia-sia. Dia temukan Ben di sebuah kamar, namun dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kaca selamnya pecah dan Ben tidak mengenalinya. Saat itu, Tina juga sempat membuka helm selamnya untuk mengeluarkan ular kecil yang tiba-tiba masuk ke dalam. Kemudian dia memakainya lagi sebelum tangan Ben menyeretnya keluar dari ruangan itu. Rupanya Ben membawa Tina ke ruangan lain melalui lorong rahasia. Di ruangan itu ada sebuah layar besar. Entah bagaimana awalnya tiba-tiba layar itu hidup dan memperlihatkan kekejaman keluarga Montana di masanya. Mereka menculik semua anak-anak yang ada di desa itu untuk dijadikan persembahan. Anak-anak itu dihabisi dengan cara yang sadis. Satu hari akhirnya mereka mendapat balasan dari warga. Kecuali Pierre muda yang berhasil lolos. Semua keluarga Montana telah dihabisi. Dan sekarang mereka kembali hidup dengan wajah yang sangat menakutkan. Tak lama adik perempuan Pierre mendekati Ben. Ben pun kemudian mengajak Tina untuk bergabung. Tina yang merasa ada kejanggalan dalam diri Ben tak lagi menunggu lama untuk segera melarikan diri. Dia menerobos layar hingga kembali terjebak di ruang pemujaan. Kepanikan Tina semakin menjadi bukan saja karena persediaan oksigen yang sudah menipis, tapi juga keberadaan Ben dan keluarga Montana yang berhasil menyusulnya. Berkali-kali Ben membujuk Tina untuk bergabung dan itu yang membuat Tina sangat jengkel. Hingga spontan dia menusuk tangan Ben. Luka di tangannya dengan darah yang bercecer akhirnya membuat Ben tersadar dari pengaruh ilmu hitam keluarga Montana. Sialnya mereka terlambat melarikan diri, sebab adik perempuan Pierre sudah benar-benar menusuk ulu hati Ben dan membuatnya tewas. Setelah membunuh Ben, keluarga itu berbalik mengejar Tina. Tidak ingin mati sia-sia, Tina melawan dengan sekuat tenaganya. Beberapa saat lamanya, Tina bergelut dengan mayat-mayat hidup, hingga akhirnya berhasil lolos, melewati lubang angin dan keluar dari rumah terkutuk itu. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Tina berusaha mencapai permukaan air. Sedangkan persediaan oksigen terakhir sudah dia hirup tadi ketika hendak keluar dari rumah itu. Sekarang Tina hanya mengandalkan kemampuannya menahan nafas. Sayangnya, keberuntungan tidak berpihak padanya. Tina kehabisan nafas di detik-detik terakhir tangannya mencapai permukaan air. Akhirnya, dia pun tewas di danau itu. Dan beberapa bulan kemudian, Pierre kembali membawa 2 orang wisatawan ke danau itu.